Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih? Sehat-sehat nggak? Alhamdulillah sehat. Semangat puasanya, semangat. Alhamdulillah masih puasa. Sekarang ya, nggak tahu nih. 5 menit kemudian nggak tahu nih. Terus belajar MTK nggak tahu nih. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Sebelumnya mohon maaf karena Pak Rudi tidak bisa sesuai jadwal karena tadi ada ngawas dulu. Eh, Pak Rudi ingetin lagi seperti biasa tolong absen ya, jangan lupa. Selalu diisi absennya. Kemudian saran Pak Rudi kemarin udah dijalanin belum? Lupa lagi sarannya apa. Ada yang masih ingat nggak sarannya apa? Hah? Nggak ingat? Mau Anda? Aduh, itu soalnya. Kan kemarin udah kita bahas tuh. Kalau ada waktu luang, dicoba lagi. Udah bisa apa belum? Nanti jawabannya disamakan dengan jawaban yang kemarin udah kita bahas. Itu dicoba-coba kalau lagi ada waktu luang ya. Kayak tadi tuh, Pak Rudi kan nggak bisa ngisi tuh tadi pagi kan. Bisa padahal dimanfaatin buat nyoba-nyoba soal yang kemarin udah dibahas. Oke, kalau ada waktu luang pokoknya itu dicoba ya. Ilham, coba Ham, mana Ham? Nyalain videonya Ham. Pertemuan kemarin nggak masuk nih Ilham nih. Pertemuan pertama. Kenapa Ham? Nyalain dulu audionya. Yang masuk Tat. Ya Ketiduran. kenapa? Oh, tidur. Ketiduran. Terus udah Ya, ini, udah nyusul. Kan ada rekamannya. baru sedikit Tat, baru setengah lagi. Nah, khusus buat Ilham nih nanti chat ke Parudi ya. Catatannya Ya, kirim. ya, Tat. Oke, kita mulai. Kemarin kita sampai nomor 6 ya. Yang nomor 6-nya sudah dipahami kan? Jadi kita bisa lanjut ke 7 apa kita bahas lagi nomor 6? Gimana? Lanjut. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Soal nomor 8, soal nomor 7. Oke, perhatikan di sini. Soal nomor 7 udah dibuka bukunya? Tat, punya anak nggak ada halamannya Tat. Ada di bawah. Nggak ada Tat. Punya anak kayak ketebalan gitu Tat. Dia nggak ada Oh, ininya. ya udah hitung aja hitung per lembar. Pokoknya halaman 81. Kira-kira lah yang pelajaran matematika terus nanti sama Ilham kasih ini kasih apa? Kasih halaman. Pokoknya mulainya dari halaman 81 aja. Oke Tat, ya ya. Ya, Tat. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor berapa tadi ini teh? 7 ya. Perhatikan, faktor persekutuan terbesar setiap dua bilangan di antara bilangan asli. Yuk, kayak biasa Pak Rudi tanya satu-satu dulu nih. Untuk cek pemahamannya, coba mulai dari Irfan. Irfan, bilangan asli itu apa contohnya? 0, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 0 masuk bilangan asli? Enggak. Enggak. Mulainya dari berapa? Betul. 1, 2, 3, dan seterusnya. Kalau Ya, mulai dari 0 itu namanya bilangan apa? bulat. Eh, bilangan cacah. Diingat atau Oh, diingat? ya, cocok. Bilangan cacah. Kalau bilangan bulat itu 0, positif, negatif masuk. Itu bilangan bulat. Tapi kalau dari 0, 1, 2, 3, negatifnya nggak dibawa, itu bilangan Cocok. cacah. Kalau mulainya dari 1, 2, 3, namanya apa? Irfan? Bilangan. Jadi tadi namanya. Ya ini, lihat di Asli, soal. bilangan asli. Bilangan asli. Atau bisa juga disebut apa? Selain bilangan asli bisa disebut apa? Eh, Bilangan bulat positif. Diingat atuh. Karena kalau untuk jawab soal seperti ini, kita harus paham dulu nih bilangan asli itu apa. Kan patokannya nanti di sini. Ya.
Perhatikan, ada pernyataan berikutnya di sini. Jika C dikali B ditambah 3 sama dengan 64, baru ditulis gini. C dikali B ditambah 3 sama dengan 64. Dan A ditambah C sama dengan 11, dan B kurang dari 10, maka pernyataan berikut yang benar adalah, sok perhatikan. Kenapa di sini coba Pak Rudi tulis C kurang dari 11? Tahu nggak Irfan? Kenapa kita tulis di sini C kurang dari 11? Karena nggak tahu. Karena ini A ditambah C kan sama Sama dengan dengan 11. 11. Nggak mungkin dong C-nya 11. Kan tadi bilangan Oh, asli itu mulainya dari 1. Kalau A-nya 1 aja berarti C-nya berapa? 10. 10. Nggak mungkin C-nya 11. Kalau C-nya 11 kan A-nya harus 0. Sedangkan di sini A, B, dan C bilangan asli. Ya Asli. kan? Makanya C itu nggak mungkin lebih dari 11. Pasti dia kurang dari 11. Nah, sekarang perhatikan. Di sini kan ada C dikali B ditambah 3. Ini B dikali B ditambah 3 kan anggap aja 1. Satu bilangan. Berarti ini angka C dikalikan dengan angka yang di dalam kurung ini. Artinya apa? Kita cari saja perkalian. Berapa kali berapa hasilnya 64. Atau kita cari faktornya. Ya. Kemudian yang memenuhi di sini yang mana? Coba perkalian 64 itu berapa kali berapa Irfan? Berapa kali berapa hasilnya 64? 8 kali 8. 8 kali 8. 8. 1 kali 64 bisa nggak? Bisa. Bisa, tapi nyambung nggak di sini? Misalkan C-nya 1, Oh, B-nya 64. B-nya berarti berapa nih? 61. Boleh nggak B-nya 61? boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Ini ada syarat nih, B kurang dari 10. 10. C kurang dari 11. Kalau C-nya 1, boleh nih C-nya 1. Tapi Boleh. B-nya, B tambah 3-nya 64 ini nggak boleh. Karena B-nya harus kurang dari 10 kan gitu. Ya. 2 kali 3, 2, 64. Ini maksudnya perkalian-perkaliannya. Karena sebagian dari antum masih belum terbiasa nih. Cari aja perkaliannya seperti ini. Tinggal cari yang cocok. Nah, tentu di sini yang cocok yang 8 kali 8. 8. Artinya apa? C-nya 8, B tambah 3-nya juga 8. Memenuhi nggak C-nya 8? Memenuhi. Memenuhi, kan kurang dari 11. B-nya berarti berapa? Ini kan B tambah 3 juga berarti harus 8. Berarti B-nya berapa? B tambah 3 harus 8. Ya, berarti B-nya berapa? 5. 5. B-nya 5. Paham nggak? Kan 5 tambah 3, 8 gitu. Berarti B-nya 5. Paham ya? Sehingga B-nya 5, C-nya 8. Nah, sekarang A-nya kita cari. Ini kan A ditambah C sama dengan 11. Coba Irfan, berarti A-nya berapa? A tambah C sama dengan 11. Iya, berarti C-nya A-nya itu 8, berarti A-nya 3. A-nya 3. Oke. Nah, kalau udah ketemu A-nya 3, B-nya 5, C-nya 8, tinggal lihat aja setiap pernyataan ini, lihat. Hasil kali ketiga bilangan tersebut adalah 448. Benar nggak tuh? 8 kali 11. 8 kali ini. 5. 8 kali 5, 40. 10. 40 kali 3. 120. Berarti yang satu benar nggak? Salah. Salah. Gitu ya. Yang kedua. Jumlah bilangan terkecil dan terbesar adalah 13. Benar nggak? Cek. Kan udah ada angka-angkanya. Terkecilnya 3. 3. Terbesarnya 8. Mm-mm. Salah. Salah. Harusnya 11 kan? Ya. Berarti yang pernyataan 2 juga salah. Yang 3. Selisih bilangan terbesar dan terkecil adalah 3. Coba benar nggak? Cek. Salah. Harusnya. 5. Berarti pernyataan 3 juga salah. Pernyataan 4. Jumlah ketiga bilangan adalah 16. Ya. Iya. Berarti jawabannya yang mana nih?
Yang 4, hanya 4 yang benar. D. D, hanya 4 yang benar. Paham nggak? Itu, Tat, kok bisa B tambah 3, B dikurang 3? Tadi yang mana sih yang B tambah 3 ini? Ini nih, ini nih. Ini B tambah 3. Ya, kok bisa kurang Kenapa? 8? Kan ini kita ngambil perkaliannya kan ini kan tadi. Ya, 8 kali 8. Ini berarti kan sebagai C nih baru dituliskan ya. Ntar. Nih. Yang C ini berarti kan sebagai 8 ini. ya. Nah, yang B ini kan penjumlahan. Nah, yang ini harus jadi yang ini. Oh, harus jadi yang itu. Ya iya kan nyesuaiin ini. Ah, Paham nggak? Gitu ya. Nah, kenapa nggak pakai yang lain yang 16 misalkan? Coba kalau B-nya 16. Kan kalau B tambah 3-nya 16 berarti B-nya berapa? B tambah 3-nya 16. B tambah 3-nya kan 16. Berarti B-nya berapa? 13. 13. Kenapa kita nggak pakai itu? Karena ada syarat tadi di soal tuh. B-nya kurang dari 10. Sedangkan kalau pakai angka yang ini, B-nya akan jadi 13. Tidak memenuhi syarat di soal. Paham nggak? Paham nggak? Oke, yang lain gimana? Paham nggak? Tat. Maksudnya selisih bilangan terbesar itu apa, Tat? Selisih, Bilangan terbesar selisih, dan terkecil. selisih. Gini aja, selisih itu udah pasti yang terbesar dengan yang kecil. Ya, Hmm. selisih itu angka terbesar dengan dikurang angka terkecil. Nah, kenapa di sini ditulis selisih bilangan terbesar? Karena kan ini ada 3 bilangan. Bisa aja selisihnya antara 5 dan 3. Kan gitu, selisihnya berarti 2. Makanya di situ disebutkan selisih bilangan terbesar. Kan tadi A-nya 3, lihat Ilham. A-nya 3 nih. B-nya 5, C-nya 8. Nah, di situ disebutkan selisih bilangan terbesar ya antara 8, 5, dan 3. Mana yang paling besar? 5, Tat. Loh, 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 loh. Kok 5? 8, 8. 8, 8. 8 yang terbesarnya, 8 yang terkecil. 3. Yaitu berarti selisih itu kan dikurang. Maka 8 dikurang 3. Oh, oke, Tat. Syukuran, Tat. Oke, apaan? Sok yang lain. Yang lain gak ada masalah. Raffi Arasy. Coba Raffi Arasy nih baru masuknya belakangan. Videonya nggak dinyalain. Halaman Tat, berapa, Tat? ini Halaman 81. Nggak tahu tuh di halaman berapa. Coba lihat 81 kalau nggak 82. Tat, ini dicatat, Tat. Hah? Dicatat. Di screenshot dulu aja. Di screenshot. Nanti habis itu catat. Oh, Di oke, oke. Yang nomor berapa? waduh. Di bukunya. Ini nomor berapa tadi? 7 ya? Ya, Nomor 7. Udah di Nomor screenshot 7. ini? Iya, nomor 7. Udah di screenshot belum? Belum, Tat. Sok, Dah. sok. Kita mau pindah ke soal nomor 8. Itu motornya Budi. Nomor 7. Udah? Raffi? Mana Raffi Arasy? Backgroundnya mana? Backgroundnya Raffi Arasy. Ilham. Cara gituin backgroundnya gimana, Tat? Ya, nanti deh nanti. Udah screenshot dulu aja. Udah. Udah ya. Kita lanjutkan lagi ke soal berikutnya. Soal nomor 8. Jika X dan Y merupakan bilangan bulat positif, apakah X ditambahi kelipatan 3? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan. Raffi Arasy, coba. Bilangan bulat positif itu mulai dari berapa? 1, 2, 3. Loh, 0 kok nggak dimasukin? Iya, 0 sama 0. Nah,
Nol tuh bilangan cacah. Kalau bilangan Iya, bulat satu positif doang berarti mulainya satu dari doang. 1, 2, 3. Atau yang benar, jangan pelin-pelan. Tadi kan udah dibahas nih, bareng Irfan tadi. Bilangan bulat positif itu mulainya dari satu, Satu. 2, 3 dan seterusnya. Nah, ini berarti angka-angkanya positif nih. Ya. Kalau kelipatan 3, paham gak Rapi Arashi? Maksudnya apa kelipatan 3? 3, 6, 9. Sip, 3, 6, 9, 12 gitu ya, dan seterusnya. Nah, sekarang kita lihat. Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan. X kelipatan 6. Kelipatan 6 berarti berapa, Rapi Arashi? 6, 12. 6, 12, 18 dan 18. seterusnya ya. Nah, Nah, nyambung nih berarti. X kelipatan dari 6. Berarti kan misalkan nih, X-nya 6. Y-nya Rapi Arashi mau berapa? Terserah. Yang penting bilangan bulat positif. 8. Misalkan 6 tambah 8 berapa? 14. 14 kelipatan 3 bukan? Bukan. Nah, itu maksudnya berarti pernyataan 1 ini salah. Tidak cukup nih pernyataan 1. Paham nggak? Hmm, Nih, kan X kelipatan 6. Misal tadi X-nya sekarang misalkan 12. Y-nya 1. 12 tambah 1 berapa, Rapi? 13. 13 kelipatan 3 nggak? Bukan. Bukan. Gitu maksudnya. Berarti yang pernyataan 1 ini tidak cukup. Sekarang kita lihat yang pernyataan 2. Kalau pernyataan 2, X tambah Y habis dibagi 9. Habis dibagi 9 tuh maksudnya gimana? Habis dibagi 9 tuh sama aja dengan kelipatan 9. Berarti kan Hmm, 9, 18 gitu ya. ya ya. 27. Nah, ini X ditambah Y-nya. Misalkan X tambah Y-nya tadi 9. X tambah Y-nya 18. X tambah Y-nya 27. Nah, 9 kelipatan 3 bukan? Iya, 18 kelipatan 3 bukan? iya, 27. iya. Nah, artinya yang nomor 2 ini sudah pasti kelipatan 3 gitu. X-nya terserah aja berapa. Kalau misalkan angkanya 9, X-nya misalkan X-nya 1, Y-nya 8. Nggak masalah, 1 tambah 8. Karena nggak ada keterangan di sini X-nya berapa. Ada keterangannya X ditambah Y, habis dibagi 9. Jadi, misalkan X tambah Y-nya habis dibagi 9, misalkan nih, baru diambil X tambah Y-nya tadi 27. Atau X tambah Y-nya 36. Nah, ini mereka berdua ini adalah kelipatan 3. Sehingga jawabannya yang mana, Arasi, yang cocok? B. Pernyataan 2 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan 1 saja tidak cukup. Gitu ya. Sok, yang lainnya paham nggak? Silakan dilihat sambil di screenshot. Bagian mana yang masih bingungnya silakan ditanyakan. Ini ada yang keluar nih, siapa nih? Keluar satu nih. Azhar, siapa nih? Yasin, kemana sih Yasin? Koneksi kali ya, Tat, koneksinya jelek. Nah, kita cek dulu. Mana nih kabarnya?
Udah ya? Udah di screenshot ya? Udah. Kita lanjutkan lagi ke soal berikutnya. Soal nomor 9. Nah, ini dia. Diketahui B1, B2, B3 suatu barisan. Jika B1 sama dengan negatif 2 dan B2 sama dengan 1, dengan Bn ditambah 2 sama dengan ini, rumusnya ya, N bilangan asli. Coba Ilham, bilangan asli itu tadi berapa? 1, 2, 3. Oke, berarti N-nya bisa 1, bisa 2, bisa 3, dan seterusnya ya. Maka Ya, nilai dari B5 ditambah B1 per 2. Oke, perhatikan. Rumusnya ini, Bn ditambah 2 sama dengan 2 kali Bn tambah 1 dikurang Bn. Di sini kita udah punya nih, B1 udah punya negatif min 2, 2. B2 udah Ya. punya 1. Berarti kita cari B berapa nih? Cari BN. B3 misalkan. B3. B3, Ya, B3. N-nya kan bilangan asli tadi. Kalau N kan Ya, rumus. Nah, sekarang kita ganti misalkan N-nya tadi 1. 1. Kalau Ya. misalkan 1 kan berarti jadi 3. Maka kita akan Ya. dapat B3. Ya. Hmm. Kalau kita mau nyari B3, berarti kita buat N-nya 1. B1 ditambah 2, berarti kan jadi B3 ini ya. B3. Nah, ini tinggal ubah aja. N-nya jadi 1, tuh N-nya jadi 1. Sehingga ini jadi B3 sama dengan 2 kali B2 dikurang B1. Paham nggak? Paham. Nah, sekarang kita substitusikan. B2-nya tadi ada. Berarti jadi gimana, Ham? Hmm, 2 kali. di 2 kali min 2. Ini B2. B2 Eh, ini. B2 1 Ya, berarti dikali 2. 2 2 kali dikali 1 1 dikurang dikurang min 2. negatif 2. Negatif Berapa 2. nih? Negatif 4. Negatif Eh, 4 dikurang negatif berarti jadi 0, 0, 0, 0. ya 0. 0, 0. Maka B3-nya 0. 4. Ini kan dikurang negatif berarti Plus, jadi plus. jadi tambah. 2 kali 1 kan 2. 2 tambah Ya, 2. 4. Nah, bisa ya. Ya, Nah, sekarang kita kan yang ditanya ini nih. B5 ditambah B1. hmm. Bisa dilanjutkan dulu cari B4, cari B5, habis itu hitung. Atau bisa mulai disimpulkan di sini nih. Ini kan tadi B1-nya negatif 2. Negatif 2 ke 1 jaraknya berapa nih? Jaraknya 2. 2. 2. 1, 1. Nih. Nih. Di sini negatif 2. Ya kan? Berarti di sini ada apa? Negatif 1. Negatif 1. Sini ada 0. 0. 0. Di sini ada 1. 1. Berarti jaraknya ada berapa ini? 3. 3. Gitu ya. Terus Ya, dari 1 ke 4 berapa jaraknya? dari 1 ke 3. 3 juga. Berarti ini apa namanya? Ditambah 3 ditambah 3. Berarti namanya apa? Barisan Barisan. aritmatika. Berarti berikutnya Barisan berapa? B4 aritmatika. berapa B4? 7, 7. B4 berarti 7. 7. Kita pastikan dulu nih. Benar nggak B4-nya 7? Coba aja pakai rumus yang tadi. Kita cek. Ya. Berarti kalau N-nya kita ubah jadi 2, berarti 2 tambah 2, 2 tambah 1, 4. jadinya 2 gitu ya. Berarti ini B4 sama dengan 2 dikali B3 dikurang B2. Ya. B3-nya berapa tadi? 4. Nah, berarti 2 kali 2 4 kali 4. dikurang B2-nya B2-nya itu 1. 1. Berarti 2 kali 4, 8 dikurang 1 berapa? 7. Nah, sama kan? Sama. Berarti B5 berapa B5? 10. 10. Kalau mau hitung pakai rumus kan gini. 10 ya. Nah, Nah, kita sudah menemukan nih. B5-nya 10. B1-nya berapa tadi? B1-nya min 2.
Nah, kita hitung aja. 10 ditambah negatif 2. Berapa? 8, 8 bagi 2. 4. 4. Ada nggak jawabannya 4 di sini? Nggak ada. Ada. Mana? B3, B3. Nah, ini jawabannya 4. Karena di sini nggak ada 4 ya, lihat tadi B3 itu kan 4. Ya udah berarti jawabannya yang E. Paham ya? Paham, Gitu. Atau kalau memang sudah bisa menyimpulkan ini barisan aritmatika, langsung aja cari tengahnya. B5 tambah B1 berarti tengah-tengahnya kan B3 gitu. Silahkan di screenshot. Kata Ya, itu tadi yang bisa jadi 7 gimana? Yang aritmatika. aritmatika mah ditambah 3 semua. Ini kan nih dari negatif 2 ke 1 kan ditambah 3. Dari 1 ke 4 ditambah 3. Berarti dari 4 ditambah 3 juga. 4 tambah 3 kan 7. 7 tambah 3, 10. Berarti kalau ditanya B6, B6-nya berapa? Berapa, Pan? B6-nya kalau ditanya B6? 13. 13 gitu. Kalau mau pakai rumus ya pakai rumus nih. Nih catatannya. Pakai rumus yang ada di soal gitu. Tapi kalau udah bisa menyimpulkan bahwa ini adalah barisan aritmatika, sebetulnya udah nggak usah pakai rumus lagi. Kan panjang kalau pakai rumus. Kalau ditambah 3 kan gampang tuh. 13, 16 gitu dan seterusnya. Oke, bisa ya? Kita lanjutkan. Ahmad Yasin, coba Ahmad Yasin. Ustaz, Tadi kemana sih? eh, internetnya putus Ustaz tadi Ustaz. Oh, oke. Sekarang kita lanjutkan lagi. Coba sih lihat. Seorang pemetik kebun memetik jeruknya. Memetik enggak tuh? Memetik. Memetik jeruknya setiap hari dan mencatat banyaknya jeruk yang dipetik. Ternyata banyaknya jeruk yang dipetik pada hari ke-N memenuhi rumus UN sama dengan 50 ditambah 20N. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas A dan B berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Ini jadi ada rumus nih. Ini ada rumusnya. UN sama dengan 50 ditambah 20N. Yang ditanya di sini jumlah jeruk yang telah dipetik selama 8 hari pertama. Yang ini jumlah jeruk yang dipetik pada hari ke-20 dan hari ke-30. Kita harus tahu dulu ini barisannya barisan apa. Nih, misalkan gini, 20 N-nya kita ubah jadi 1, berarti kan 20 kali 1 ya. 50 tambah 20 berapa, Yasin? 70. 70. Kalau kita ubah N-nya jadi 2, maka ini akan menjadi 90. Kan 20 kali 2, 40. 50 tambah 40, 90. Berarti ini barisan aritmatika. Tadi kita kan udah bahas barisan aritmatika. Ya. Berarti kan ini ditambah 20, tambah 20, tambah 20, dan seterusnya gitu. Paham nggak ya sih? Ustaz, insya Allah. Nah, karena ini barisan aritmatika, maka kita gunakan rumus aritmatika untuk menghitung jumlah jeruk yang telah dipetik selama 8 hari yang pertama. Oke, perhatikan sini. Pertama, rumus dari jumlah itu S8 itu bisa N per 2, SN ya, rumus SN ya, N per 2 dikali 2A ditambah N-1 dikali B. Bisa pakai rumus yang itu, bisa juga pakai rumus N per 2 dikali A ditambah UN. Gini nih. SN sama dengan N per 2 dikali A ditambah UN. Nah, ini rumusnya. Boleh begini. Boleh juga N per 2. Ini dipecah dari sini nih. UN itu rumusnya. Baru ditulis di sini dulu nih. UN itu rumusnya A ditambah
N-1 dikali B. Aduh, maaf nih. Tulisannya sangat bagus sekali. Jadi A ditambah UN. Nah, UN-nya A ditambah N-1 dikali B. Maka ini sama aja dengan A ditambah N-1 dikali B. Sehingga menjadi 2A. A ditambah A kan 2A. Ditambah kesananya sama. N-1 dikali B. Ya. Jadi seperti ini. Nah, karena ini udah ada rumus UN ya, kita cari aja U1. U1 tadi kan udah baru disebutin. Berarti ini 70. Kemudian karena yang ditanya ke 8, berarti kita cari U8. U8 berarti 50 ditambah 20 dikali 8. Coba berapa nih ya sini? 2 kali 8 berapa? 16. Berarti 160 ya. 160. 160 tambah 50 berapa? 210 Ustaz. Nah, berarti U8-nya 210. Masukkan ke rumus. Sn sama dengan N per 2 dikali U1 ditambah UN. N-nya berapa berarti? 200. Ini nih. 8. N itu ke berapa gitu. Berarti S8 ya. 8 per 2. U1-nya berapa? U1-nya 70. Nah, U8-nya 210. gini ya. Jadi 8 per 2 dikali 70 ditambah 210. 8 bagi 2, 4. Dikali 280. Maka S8-nya 1120. Nah, ini kalau mau pakai rumus berarti harus dihafalkan rumusnya ya. Mau pakai ini, mau pakai rumus yang bawah juga nggak masalah. Atau mau misalkan nih, hitung aja. Ini kan cuma 8. Misalkan tadi kan 50. U1-nya 70. Berarti 70 ditambah 90 ditambah 110. Tinggal tambahin 20 aja terus. Sebanyak 8 tuh. Jumlahin. Jawabannya pasti sama nih. 1120. Paham nggak sampai sini, Sin? Nah, insya Allah Ustaz. Nah, ini kita baru dapat yang A-nya. Sekarang yang B-nya. Yang B yang ditanya ini jumlah jeruk yang dipetik pada hari ke-20. Kalau pada hari ke-20 berarti yang ditanya apa? Berarti U20. N20. U20. Ya. Pakainya pakai UN. UN sama dengan 50 tambah 20N. Berarti U20 sama dengan 70. 50 tambah 20 kali 20. Nah, hitung coba. 20 kali 20. 2 kali 2. 40. 20 kali 20. Nolnya kan ada 2. 400. 400 ditambah 50. 450. 450. Terus hari ke-30 berarti U 30. 30. Maka 50 ditambah 20 kali 30. Sok hitung. 2 kali 3 berapa? 6. 600 berarti. Tambah 50. 650. Nah, yang ditanya apa ini? Jumlah jeruk yang dipetik pada hari ke-20 dan hari ke-30. Berarti jumlahin. 450 tambah 650. 1000. 1100. 1100. Berarti jawabannya yang mana, Yasin? A, Asad. A lebih besar dari B. A lebih besar dari B. Gitu ya? Bisa? Nah, gitu. Silahkan di screenshot. Yang lain paham nggak? Insya Allah paham, insya Allah. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, sok nyalakan audionya. Catat. Ya. Gue itu yang B yang UN20 sama U30 sama U20-nya nggak pakai rumus SN. Kalau SN itu jumlah. Kalau SN itu jumlah, kalau UN itu keberapanya gini nih. Baru dikasih gambaran nih. Baru ditulis di mana nih? Di sini nih. Tadi kan suku pertamanya berapa? 70, ya kan? Suku kedua berapa?
Berapa ya? 450. Ini kan pertamanya 70. 110. Yang kedua kan berarti ditambah 20. 90 gitu. Ah, Yang ketiga 110. 110. Yang keempat 130. 130. Yang kelima 150. 150. Yang keenam 170. aduh nggak muat 170. Yang kedelapan 190. loh kok beda, ada yang salah nih. 70, 90, 110, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh baru 7. Ini tadi berapa? 170. 170. Terus 190. 190, 210. 210. Ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Udah pas ya. Nah, Nah ini perhatikan. U8 itu pakai UN. Suku ke-8 maksudnya. Berarti kan ini hari ke-20 itu ke-20 ini kalau ditambahin terus-terusan maka akan nyampe ke sini nih. U20-nya itu 450. U30-nya itu 650. Sedangkan yang SN itu jumlah, Irfan. Nih, ini kan tadi 8 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini semua angkanya jumlahin. Ini yang dimaksud dengan SN. Jadi SN mah jumlah. Kita ambilnya yang kecil aja nih, biar gampang. Ini kan 110 nih. Kalau kita jumlahin nih yang 3 ini, kita jumlahin berapa? 110 ditambah 90 berapa? 200. 200 tambah 70. 170. Nah, kalau misalkan ditanya jumlah 3 hari pertama, berarti pakai SN. Pakai rumus ini nih, karena yang ditanya jumlah. Caranya gimana? Ya sama kayak gini nih, berarti kan ini 3. Di sininya 3 berarti. 3, 70 ditambah berapa tadi yang ujungnya? 110. Sok, 70 tambah 110 berapa? 180. 180 bagi 2. 90. 90 kali 3. 270. Sama nggak dengan yang tadi? Iya. Gitu, paham nggak? Ah. Jadi kalau SN mah jumlahnya, kalau UN mah sukunya. U5 berarti nih 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini U5 nih. Gitu. S5 apa jumlahin? 70 tambah 90 tambah 110 tambah 130 tambah 150 gitu. Paham ya? Mantap. Oke, yang lain silakan. Kalau ada yang ditanyakan bilang. Oke, baru dilanjutkan ya ke soal berikutnya. Jidan Afan. Ya, Zat. Oke, lihat soal berikutnya nih. Jumlah 3 bilangan ganjil berurutan adalah 45. Jumlah bilangan terbesar dan terkecil dari bilangan tersebut adalah. Nah, misalkan nih, untuk jawab soal ini kita misalkan. Misal ketiga bilangan tersebut, misalkan nih, A. Berarti yang berikutnya, karena ini kan harus berurutan ya. Iya. Berikutnya berarti A ditambah 2. Berikutnya lagi berarti A ditambah 4. Paham nggak? Kenapa A ditambah 2, kenapa A ditambah 4? Kenapa, Zat? Kan ini 3 bilangan ganjil. Kalau bilangan ganjil Bilangan berurutan, ganjil. coba sebutin Jidan. Jidan sebutin 3 angka bilangan ganjil berurutan. Mulai dari berapa? Terserah. 1, 1, 3, 5. 3, 5. Kalau ini kita misalkan sebagai A, satunya, berarti Iya. yang ini kan A ditambah 2, pasti. 1 tambah 2, 3. 3. Ya nggak? Ya. Yang berikutnya udah pasti A ditambah 4. 4, 5. Ini kan 1 ditambah 4, 5. Gitu. Paham. Yang berikutnya lagi pasti ditambah berapa? Yang berikutnya ditambah 6.
6, berikutnya tambah 6. 8 gitu. Paham ya? Oke. Nah, itu maksudnya. Makanya ini kita misalkan A tambah 2, A tambah 4. Nah, kalau kita, ini kan jumlah 3 bilangan ganjil berurutan 45. Berarti kalau ini kita jumlahkan nih, maka hasilnya 45. Ya nggak? Oke. Berarti A ditambah 2, ditambah A ditambah 4 sama dengan 45. A ditambah A berapa, Jidan? A ditambah A. A emang Hah? bisa cari A-nya ya, Sat? A ditambah A berapa? Jangan dulu nanya ke yang lain, jawab dulu. Itu pertanyaan Pak Rudi. A ditambah A berapa? A berapa? Jangan mengalihkan. A ditambah A, belum bisa. Belum. A tambah A berarti 2A. Coba kalau Pak Rudi tanya. Oh, 2A. Kira-kira yang suruh angkanya, Sat. Oh, ini ya. Kan A ditambah A. Iya. A, 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 A 2. ditambah A berarti A pangkat 2. eh 2A. 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 Kalau A pangkat 2 itu A kali A, beda Salah, lagi salah. itu. Ya. 2A. Nah, ini A tambah A, 2A. tambah lagi A, kan ini ada A lagi. Berapa? Berarti 3A. 3A. 2 tambah 4 6. berarti 3A tambah 6 sama dengan 45. 45. Gitu ya. Oke. Kalau 6-nya kita pindahin berarti jadi 45. 3A sama dengan 45 dikurang 6 ya. berapa? 39. Ya. Terus A-nya berapa? A 3-nya dipindahin. Ya, berarti A-nya berapa? Terus 11. Hah? 11. 39 dibagi 3, Salah. 13. 13. 13. Ya, berarti A-nya 13. 13 nih. A-nya berarti 13. Berarti yang ini berapa? Berarti yang pertama. Yang Oh, oke. pertama kan 13. Oke, Berarti yang kedua 13. berapa? Lalu 15. 15. Yang ketiga? 15. Yang ketiganya itu ini 17. Ya, berarti 13, 15, 17. Ini angkanya. Sok aja 13 tambah 17, 30. Ditambah Tambah 15, 30. 45. Kan gitu. 45. Nah, Ya, yang ditanya apa? Jumlah bilangan yang terbesar dan terbesar dan terkecil. terkecil. Berarti berapa tambah berapa? 28. Eh, Eh, 28 dari mana? Jumlah yang bilangan terbesar dan terbesar dan terkecil. terkecil. Yang terkecil mana? Yang terkecil 13. Yang terbesar? 17. Ya ini 13 tambah 17, 15-nya jangan Oh, ditambah dijawab. yang itunya. Oke. 13 tambah 17 berapa? 30. 30. Maka jawabannya 30. 30. Paham nggak? Oke, set. Cara cepatnya kalau nggak mau pakai ini, sebetulnya ini tinggal dibagi 3 dulu aja. 45 bagi 3. Berapa 45 bagi 3? 45 bagi 3. Kalau nggak bisa ngebagi jadi masalah lagi nih. Oke. 45 bagi 3 berapa? Hitung dulu, set. Sok, hitung dulu. Hitung dulu. Ya, hitung dulu silakan. Lima belas, set. 15. 5. 15, Nah, 15. nah, Oh, iya, kalau 15. misalkan kita Berarti bagi kita 3 buang. kan 15 nih. Perhatikan. Ya, 15. 45 bagi 3 nih 15, 15, 15 gitu kan. Mm-mm. Tinggal yang di sini, yang 15 yang di sini nih, pindahin. Oh, 2 gitu kan. perhatikan ya. 2-nya pindahin ke sini gitu kan. Yang ini dikurang 2, yang ini ditambah 2. Sama aja, lebih cepat kalau bisa ngebaginya dan paham konsepnya ya. Oke, Maka set. tetap sama. Jadi 13, 15, 17 gitu. Silakan di screenshot dulu.
Sudah? Sudah. Ya, baru dilupa record ya. Udah di record belum ini? Nih udah Sat, ada tulisan recordingnya. Iya, Udah, iya. udah. Lupa. Sat. Takutnya lupa nih. Nah, kita lanjutin lagi ya. Berikutnya. Yang belum siapa nih yang belum? Ajhar. Sok, lihat Azhar, lihat. Dalam ruang siding, siding ini dalam ruang sidang ya. Dalam ruang sidang terdapat 16 baris kursi. Dalam ruang sidang terdapat 16 baris kursi. Baris paling depan terdapat 23 kursi. Paham gak maksudnya tuh, Azhar? Iya, paham. Ada ruang sidang, nih ada 16 ya. Kemudian baris paling depan, misalkan ini paling depan tuh ada 23 kursi. Nah, ini barisnya ada sampai 16. Seterusnya nih, gitu ya. Baris berikutnya berjumlah X kursi lebih banyak dari baris di depannya. Berarti baris dari berikutnya itu diapain nih? Ajhar? Dikali ya. Baris berikutnya berjumlah X kursi lebih banyak dari baris di depannya. Dikali apa ditambah? Dikali. Oh, kok dikali? Ditambah tuh. Kan X kursi lebih banyak dari baris di depannya. Berikutnya berjumlah X kursi lebih banyak dari baris di depannya. Gitu. Jika dalam ruangan sidang tersebut terdapat total 608 kursi, manakah hubungan yang benar antara kuantitas A dan B berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Totalnya 608. Ingat tadi, kalau total, ini barisan ya. Ini barisan. Kalau totalnya 608, ini barisan aritmatika nih. Totalnya 608, berarti ini sebagai UN apa SN, Ajhar? SN ya? SN udah ada nih. SN sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N-1 dikali B. Tadi kan ada U1 ditambah UN. Boleh pakai yang itu. Tapi di soal ini kita harus menggunakan yang ini. Berarti S berapa? S 608. Oh, kok S 608? Ini mah jumlahnya. SN-nya 608. Tapi S berapa ini? Ada berapa baris tadi? Oh, 23. Kok 23? 16. Dalam ruang sidang terdapat 16 baris kursi, berarti 16. Paham nggak? Kalau 23 ini sebagai U1, sebagai UN kalau 23 mah. Ya. Jadi ini S16. S16 sama dengan 16 dibagi 2 dikali 2 dikali 23. 23 ini kan sebagai A atau U1. Ditambah 16 dikurang 1 dikali B. Nah, B inilah yang tadi disebutkan. Baris berikutnya berjumlah X kursi lebih banyak dari baris di depannya. Jadi 8 ya? 846 tambah 30 kan? 8 kali, ini kan 608. 16 bagi 2-nya 8. Terus 46 ditambah 15B gitu ya. Ya. 16B. Ya, Satunya ini dari rumus. kenapa? Satunya dari rumus. Ini kan rumusnya N-1. Paham nggak? Nah, 46 ditambah 15B. Ini bisa 8 kali 46 dulu. 8 kali 15. Atau boleh 8-nya pindahin. Kalau 8-nya dipindahin jadi apa? Kurang. Hei. Kok kurang? Ini apa? 8 ke sini operasinya apa?
8 ke kurung operasinya apa? Kali. Kali. Kalau kali berarti kalau pindah jadi apa? Dibagi, bukan dikurang. Ya, paham nggak, Jar? Berarti 608 dibagi 8. Gitu ya. Hasilnya 76 sama dengan 46 ditambah 15B. Kalau kita mau nyari 15B berarti 46 diapain? Ajar, Dibagi ya. kok dibagi? Ini 46 sama 15B operasinya apa? 46 dengan 15B operasinya apa? Ini lihat nih 46, coba baca soalnya ini. Baca 46 46 terus tambah 15B operasinya apa? kurang. Ajar, Ari kamu ini kurang dari mana? Nggak ada kurang-kurangnya. Kurang mah kayak gini meren. 46 dikurang 15B. Masa Oh, nggak belum tambah bisa tambah. ngebedain? Oh, maksud kamu mah meren dikurang teh pindah ya? Iya, Iya kan baru lagi Pindah nanyain doang. operasinya, baru nanyain operasinya apa? Operasinya kan penjumlahan. Nah, karena operasinya penjumlahan maka dia dikurang bukan dibagi. Paham nggak? Tadi pas di sini bilang kurang. Ini kan perkalian. Kalau perkalian jadi bagi. Pas di sini malah jadi bagi. Kalau di sini justru penjumlahan berarti dikurang. Maka 15B sama dengan 76 dikurang 46. Gitu ya. Gitu. Maka B-nya berapa? 2. B-nya 2. Nah, B-nya ini sebagai X tadi di soal. Ya. Nah, berarti A-nya 2, B-nya 2. Maka jawabannya yang mana? A A sama dengan B. A sama dengan B. Berarti yang mana? C. Yang C. Gitu, paham nggak? Ya. Silakan yang lain. Kalau ada yang bingung di bagian mananya silakan tanyakan. Ini ada yang hilang lagi. Siapa nih? Ilham, Dito, Irfan, Mahdi, Rafi, Arasi, Jidan. Saat Si itu Irfan yang kemana 600 ya? Oh, Irfan ada. Siapa nih yang hilang? saat Ya, saat Rudi yang 608 jadi 76 itu dibagi apa gimana, Tat? 608 dibagi 8. Oh, udah. Itu yang tadi baru dibilang. Ini kan perkalian. Kalau perkalian berarti pindahin. Ini Pindah 8 jadi pindahin berarti jadi bagi. bagi. Ya. Oke. Ini yang hilang siapa ya? Oh, si Eza. Si Eza kemana si Eza nih? Oke, udah bisa yang ini? Udah. Oke, berikutnya coba Dito. Dulu, Tat. Sok. Masih ngapain? Udah. S. Oh ya. Dito, jangan tidur, toh. Enggak. Kita lanjutin nih. Soal berikutnya. Jika P dikurangi Q sama dengan 4, Q sama dengan R dikurang 6, dan P ditambah R sama dengan 5, maka. Nah, ini salah satunya berarti kita harus tahu nilai P-nya berapa, Q-nya berapa, R-nya berapa ya. Coba toh, perhatikan toh. Ini PQ, ini QR, ini PR. Gimana tuh kira-kira? Disubstitusi.
Terus eliminasi. Substitusi benar. Substitusi kemana dulu? Misalkan biar jadi ini kan P sama R. Nih kalau Q-nya kita substitusi ini ganti jadi R. Ini kan jadi P sama R juga nih yang persamaan satu. Gini. Lihat nih. Kan ini P dikurangi Q sama dengan 4. Kemudian yang kedua Q sama dengan R dikurang 6. Substitusi aja ini Q-nya ganti dengan yang ini. Oh, Kan jadi P dikurang. dikurang R kurang 6. Nah harus dikurung tapi ya. Ya. Kalau nggak dikurung salah. P dikurang dalam kurung R dikurang 6. Kalau nggak dikurung nih jawabannya pasti salah. Maka jadi apa? P dikurang. Kurang R sama dengan 2. Nah ini kan ditambah 6. 6-nya pindah ke sini berarti jadi apa? Jadi 10 ditambah. Ini kan Eh, ini dulu nih. 6-nya doang yang pindah. Ya tapi kan ini dioperasiin dulu. Oh, Berarti kan jadi positif 6-nya. Pindah ke sini berarti jadi negatif lagi. iya gitu. Paham nggak? Kalau Oh, mau iya. cepat nggak apa-apa, tapi jangan sampai salah. Hitung dulu kalau ini negatif 6, iya dipindahin berarti jadi ditambah jadi 10. Tapi kan ini harus kita operasikan dulu. Baru 6-nya pindahin gitu kan? Oh, iya, iya. Berarti P dikurangi R sama dengan Sama dengan 2. Negatif 2. negatif 2 gitu. Nah ini kan sama nih. Ini P tambah R juga. Ini kan jadi dua variabel. Nah sama-sama dua variabel baru eliminasi. Ditambah apa dikurang? Ditambah. Hah? Ditambah. Ketawa. Boleh nggak dikurang? Boleh. Boleh. Boleh sebenarnya dikurang nggak masalah. Yang jelas ini kalau ditambah berarti kita akan mendapatkan nilai P. Kalau Ya. kita kurang maka kita akan mendapatkan nilai R gitu. Contoh nih kalau ditambah kan ini negatif R ditambah R maka dia jadi 0 kan, maka kita akan mendapatkan P. Sedangkan kalau dikurang kan P dikurangi P 0, kita akan mendapatkan nilai R gitu. Jelas ya? Jelas. Nah, di sini Pak Rudi dimulai dengan dijumlah. Nggak masalah nanti antum mau dikurang dulu nggak masalah. Negatif 2 ditambah 5 berapa? 3. Negatif R ditambah R. 0. P tambah P. 2P. Berarti 2P sama dengan 3. P-nya berapa? 3/2. P-nya 3/2. Sekarang kita cari R. Boleh substitusi. Substitusikan 3/2-nya ke sini. Mau substitusi boleh, mau eliminasi lagi boleh, nggak masalah. Ini lebih mudah kita eliminasi. Kita kurang. Negatif 2 dikurang 5. Negatif 7. Negatif 7. Berarti negatif R dikurangi R, negatif 2R ya. Maka R-nya berapa? Negatif 7/2. Negatif 7. Negatif 7 Per negatif 2. per negatif 2. Negatif bagi negatif Positif. berarti 7/2. R-nya 7/2. Paham ya? Kita baru nemu P sama R. Q-nya. Substitusi ke sini nih kalau Q nih. Substitusi ke sini. Q sama dengan R dikurang 6. Berarti R-nya kan tadi 7/2 dikurang 6. Ini 2 kali 6 berapa? 12. 7 dikurang 12. 5. Eh, 7 dikurang 12 negatif. negatif 5. 5. Berarti I. Oh, dengan negatif 5/2. Gitu ya. Tinggal Ya. cek. P lebih besar dari Q, bener nggak tuh? 3/2 lebih besar dari negatif 5/2, bener nggak? Iya. Negatif 5/2 lebih besar dari 7/2, bener nggak? Nah, Salah, berarti yang ini salah. Ya. Yang B, coba cek. Coba tinggal cek aja nih. P, Q, R-nya udah ada, coba dicek. Berarti jawabannya yang mana tuh? Yang sesuai. eh, Yang B bener nggak coba? Satu-satu deh. Yang B bener nggak?
Yang B atau bener ya? Yang B. P lebih besar dari Q. B ya. 3/2 lebih besar dari negatif 5/2 5/2 lebih kecil. Lebih iya kan lebih kecil. Lebih kecil daripada yang B. Hah? Yang B kan? Yang B. Salah yang B. Oh, salah. P-nya lebih besar dari Q. Coba P lebih besar dari R gak? Iya. Enggak. Gedean R ya? Iya. Yang C, coba lihat yang C. Kecil dari Q. Salah, Sat. Salah. Yang D. Salah. Bener. P dikurangi R. P dikurangi R tuh berarti 3/2 Negatif 4. dikurang 7/2 berapa? Negatif 4/2. Negatif 4/2 itu berapa? Negatif 2. Negatif 2. Terus Q ditambah R. Negatif 5/2 ditambah 7/2. Negatif 2. 1 berarti. Gitu Negatif ya. 1. 1. Kecil. Negatif 2 kurang dari 1. Yang ini berarti yang benar. D. Yang E, P kurang dari Q. Salah. Sok, di screenshot. Ini soal nomor berapa nih? 13. Hah? 13. 13. Ya. Oke, berarti tinggal 2 soal lagi. Udah di screenshot ya. Mahdi. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini berarti nomor 14. Nomor 14. Ahmad dan Hamid membuka rekening tabungan pada sebuah bank syariah. Adapun saldo tabungan mereka pada setiap akhir bulannya dalam ribuan rupiah adalah seperti di bawah ini. Jumlah saldo Ahmad mengikuti aturan barisan aritmatika. Tadi kita udah bahas barisan aritmatika ya. Dan saldo Hamid mengikuti aturan geometri. Kalau geometri gimana Mahdi? Ingat gak? Kalau geometri gimana? Kan kalau aritmatika mah ditambah dengan angka yang sama. Kalau geometri Yang dipangkatin terus diakarin nggak, Tat? dikali. Dikali ya. Dikali 2, kali 2, kali 2, kali 2 gitu. Kali 3, kali 3, kali 3. Kali 1/5, kali 1/5 terus semua dikali. Ya. Kalau aritmatika ditambah, tadi udah kita bahas tuh tadi juga kan. Kalau Ya. geometri itu dikali. Nah, pada bulan Mei, jika Ahmad mengurangkan 50.000 dari saldo tabungannya dan ditambah ke saldo tabungan Hamid, jumlah saldo tabungan mereka menjadi sama besar. Oke, gini perhatikan dulu. Yang si Hamid tadi mengikuti aturan geometri. Ini kan 50 ke 100 tuh diapain? Kali 2. Kali 2, berarti ini kan kali 2 200, kali 2 400, kali 2 800 gitu, paham? Ya. Nah, terus ini yang si Ahmad 500 di sini. Kemudian pada bulan Mei, ini bulan Mei nih. Ahmad mengurangkan 50.000. Anggaplah si Ahmad misalkan apa nih di sini? 100. Kita misalkan dulu kan di matematika mah dimisalkan aja dulu, misalkan X dulu nih. Misalkan punya si Ahmad X. Berarti X dikurang 50.000 kan ini Ahmad mengurangkan 50.000. Ya. X dikurang 50.000
dari saldo dan ditambahkan ke saldo tabungan Hamid, berarti yang si Hamid berapa nih? Tadinya kan 800. Ya, Ditambah 50.000, berarti yang dia jadi 13. 13 dari mana? Baca nih, Dikali ya, Tat, ya? pada ini nih lihat nih, dilihat dulu. Pada bulan Mei jika Ahmad mengurangkan 50.000, kita misalkan Oh, dia X dikurang 50.000. Nah, 50.000-nya di sini tuh tadi ditambahkan ke saldo si Hamid nih. Tadi kan si Hamid 800 ditambah 50.000 berarti jadi berapa? 50.800. Hah, gimana ini 50.000? Ini tuh maksudnya 50.000, 100.000, 200.000, 400.000, Oh, 800.000. Lihat di soal. Itu 180.000 bukan? dalam ribuan. Sorry, Pak Rudi nggak tulis di sininya nih. Lihat aja di soal ya. Di soalnya ada tuh. Dalam ratusan ribu rupiah. Nih, dalam Oh, ribuan iya. rupiah maksudnya. Berarti ini 50.000, 100.000, 200.000, 400.000, ini berarti 800.000 Iya, ya. iya, Nah, 850.000 berarti kan. iya. Sehingga bisa kita tulis nih tadi. Uang si Ahmad kita nggak tahu. Kita misalkan X. Dikurangi 50.000, maka akan sama dengan jumlah tabungan si Hamid ditambah 50.000 gitu. Jadi kalau kita tulis seperti ini. Maka X-nya berapa? 850.000. Ini kan pindahin. Oh, 900. Berarti 900 ya. 900. Maka X-nya 900. Gitu. Sekarang kita lihat. Maka bisa dipastikan gini. Ini 500, 600, 700, 800, 900, 1 juta, 1.100.000. Karena kan yang dia ini barisan aritmatika. Geometri. Oh, yang Aritmatika kalau yang Ahmad. Maka kan tadi udah ketemu nih 900. Kalau mau dihitung, hitung dulu. Pakai 1, 2, 3, 4, 5. Berarti U5. U5 sama dengan 900. Ya. Cari tuh B-nya. Dapatlah 100. Jadi 500, 600, 700, 800, 900, 1 juta, 1.100.000. Bentar. Laptopnya lowbat. Ini udah tinggal dicek aja nih. Pada bulan Juni saldo tabungan nih. Yang ini benar apa enggak? Yang B benar apa enggak? Coba dicek. Pak Rudi mau ini dulu bentar. Mau apa? Ngambil charger. Nah, malah ketawa-ketawa, Mahdi teh. jawabannya B bukan, Tat? Ya. Jawabannya, pada bulan Juni saldo tabungan Hamid lebih besar dari tabungan Ahmad. Dia lihat aja ini bulan Juni mana? Nih Juni. Tabungan Hamid kan 1.600.000. Si Ahmad Iya, 1 juta. Tabungan Hamid lebih besar dari tabungan Ahmad, bener gak? benar. Tinggal baca gitu. B bukan juga bisa, Tat? Saldo tabungan mereka berdua selama 7 bulan tersebut tidak pernah bernilai sama besar. Saldo tabungan mereka berdua selama 7 bulan tersebut. Iya, ini nggak ada yang sama ya. Ya iya benar berarti. Oh, ini yang ditanyanya yang salah. Maka pernyataan berikut ini yang tidak tepat. Oh, Sok.
D, Tat. Yang Yang C, yang C, yang C. yang C ya. Iya, Tat. Oke, bisa. Bisa, Tat, insya Allah. Oke. Terakhir. Siapa nih yang belum di ini nih? Jika 50, 43, 36 merupakan barisan aritmatika. Tadi barisan aritmatika itu apa? Penjumlahan. Dijumlahkan. 50 ditambah berapa hasilnya? 43. 7. Oh, 50 tambah 7 mah Negatif 57. Negatif 7. Lihat pernyataan Nah, 1. Beda barisan tersebut adalah negatif 7. Beda tuh itu ya. 50 ke 43 bedanya negatif 7 tadi. Ya. Jadi pernyataan 1 benar apa enggak? benar, benar. Ya, suku kedua lebih besar daripada 2 kali suku ke-6. Suku ke-6-nya nih mau dihitung manual silakan. Ini 50 kan dikurang 7, 43 dikurang 7 atau 50 ditambah negatif 7. Kan sama aja dikurang. Ini dikurang 7, dikurang 7, dikurang 7, dikurang 7, dikurang 7. Nah, itu berarti suku ke-6-nya. Mau pakai rumus boleh. Boleh kurangi 7 sampai suku ke-6 kayak tadi, boleh juga pakai rumus. Misalkan nih, U6 sama dengan A ditambah 5B, ini rumusnya. A-nya tadi 50. Ditambah 5 dikali negatif 7, maka 15. 5 dikali negatif 7 berapa? Lima dikali negatif 7. Negatif 35. Nah, 50 dikurang 35 kan 15 ya. Jadi U6-nya 15. Suku kedua tadi 43. Lebih besar daripada 2 kali suku ke-6. 2 kali 15 berapa? 30. Benar nggak tuh? Suku kedua lebih besar daripada 2 kali suku ke-6. Benar ya? Benar. Ya, berarti Ya. yang pernyataan 2 benar. Tidak ada suku yang yang A juga sama benar. dengan 2 kali suku lainnya. Ini juga pasti benar. Yang 4, jumlah 5 suku pertama merupakan bilangan ganjil. Benar gak? Jawabannya selalu benar. Hah? Ya. Jumlah 5 suku pertama merupakan bilangan ganjil. Jadi S5 nih. S5 sama dengan 5/2 dikali 50 tambah 22. 5 kali 3, 6, 180. 180 itu apa? Benar. Benar. Iya. Berarti 1, 2, 3. Ah. Maka jawabannya yang ini nyari suku jumlah 5 suku pertama bisa pakai yang U1 ditambah UN, bisa pakai yang ini ya. Tadi udah kita bahas. Jelas sampai sini? Jelas gak? Jelas, jelas. UN tuh kok dua-dua. Kenapa? Enggak jadi, enggak jadi. Kenapa nggak jadi? Ini kalau yang ini terakhir maksudnya nyarinya bisa pakai rumus ini, bisa nyari pakai rumus ini, bisa hitung manual. Ya. 50 tambah 43 tambah 36 tambah berapa tuh? Suku keempatnya tambah berapa suku kelimanya? Oke. Silakan di screenshot dulu. Pas banget tuh sampai 14.30. Udah di screenshot belum? Tat, bisa dimundur. Tat, bisa dimundur dikit nggak, Tat? Ah, lihat aja nanti di rekaman. Yang Oh, oke. Ya. Nanti lihat di rekamannya terus screenshot sama Ilham. Oke? Oke, Tat, siap. Jangan lupa subscribe. Nggak dapat duit, Tat, kalau di subscribe. Mana coba dinyalain dulu ininya, kameranya, baru di foto dulu. Mahdi, nyalain Mahdi. Dito kemana Dito? Mukanya nggak ada. Rapi Arashi.
Ayo kalau mau cepet, cepetan atur rapi Arasi. Nah, yuk. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Oke, gitu dulu aja ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bisa lolos di perguruan tinggi sesuai harapan masing-masing. Amin. Baru diakhiri. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.